Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan. Jadi nih bun, di video sekarang Bang Ojan mau share lagi sebuah racun bun. Ya sebenarnya sih bukan racun baru, tapi racun lama yang terlupakan bun. Tapi ya aslinya racun bun. Soalnya dulu pernah naik daun karena banyak yang pakai bun. Nah racun yang bakalan Bang Ojan share hari ini, Bang Ojan dapat dari salah satu pasukan sabun. Jadi dia itu seorang operators lama dari tahun 2012. Dia udah gonta-ganti tweak, sudah gonta-ganti kernel, bahkan ROM. Sebut aja namanya Jupri. Nama racunnya adalah ABS bun. Nah kalau misalkan nih kalian seorang operators lama, sudah bangkotan, sudah jemputan, pasti udah nggak asing lagi sama tweak yang satu ini. Nah tweak ini biasa kita sebut adalah Project Dark Booster atau ABS tweak. Ya sebenarnya sih tweak ini hanya support untuk Android 2.0 sampai Android 6.0. Tapi kata teman Bang Ojan masih bisa dipakai sampai versi 9.0. Tapi kalau misalkan untuk Android 10.0 ya bisa kalian coba sendiri bun. Tweak ini ada dua varian bun, ARM dan X86. Kalau misalkan nih ARM itu biasanya dipakai sama user Snapdragon dan Exynos, sedangkan X86 biasa dipakai sama user MTK atau Mi Tek-Tek. Nah, menurut Bang Ojan, tweak ini lebih cocok dipakai sama user Mi Tek-Tek bun. Soalnya isi tweaknya itu bener-bener kena banget sama Mi Tek-Tek. Oke, mendingan langsung aja kita nyoy bun. Jadi di sini Bang Ojan udah siapin dua folder. Nah, folder yang pertama itu buat chipset Naga sama Exynos, terus folder yang kedua itu buat Mi Tek-Tek. Nah, di setiap folder itu ada 3 file bun. Nah, file pertama itu uninstall ataupun untuk menghapus. Terus file yang kedua JetRAM, dan file yang ketiganya itu adalah tweaknya bun. Nah, kalau misalkan kalian pengen uninstall ataupun pengen menghapus tweak ini, tinggal kalian flash saja lewat custom recovery. Oke, sekarang langsung aja kita telanjangin tweaknya bun. Nah, tweak ini lebih mengarah ke file buildprop dan sebagian lagi masuk ke folder lain. Kalau misalkan nih kalian mau pakai tweak ini, maka Android kalian itu wajib punya folder yang bernama initd. Kalau misalkan Android kalian kagak ada folder initd, hasilnya tweak ini nggak akan jalan bun. Oke, tweak ini juga membutuhkan binary BusyBox buat berjalan bun. Dan yang terakhir adalah aplikasi terminal emulator. Oke, sudah paham kan? Jadi folder initd, BusyBox, dan aplikasi terminal emulator. Oke, sekarang kita lanjut. Oh iya bun, satu lagi. Kalau misalkan kalian mau pasang tweak ini, maka kalian harus melepas semua mode Magisk yang terpasang, terkecuali Thermal Mode, Unlock FPS, dan OpenGLS. Karena tweak ini tidak punya ketiga fitur tersebut. Kalau misalkan kalian masih tetap memasangnya ataupun ngeyel, atau di Android kalian itu ada tweak lain yang sedang berjalan, siap-siap aja pasang tweak ini tanpa efek sama sekali. Untuk modul yang ada di Android Bang Ojan cuma ada dua. Modul pertama adalah fast charging dan mode Magisk yang kedua adalah thermal mode seperti yang sudah Bang Ojan jelasin tadi ya. Untuk unlock FPS terus thermal mode itu kagak apa-apa, dan mode Magisk ini juga kagak ada fast chargingnya, jadi kalian boleh pasang mode Magisk fast charging maksudnya. Kalau misalkan dirasa semua tweak sudah aman dan sudah terhapus semua, sekarang kita banting HP-nya sampai masuk ke custom recovery bun. Untuk cara pasangnya kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Ayo gas! Oke bun, HP Bang Ojan sudah nyala lagi. Dan pastikan kalian sudah siapkan BusyBox dan aplikasi terminal emulator. Di dalam video di sini tidak terpasang mode Magisk BusyBox. Soalnya di custom ROM yang Bang Ojan pakai ini sudah terpasang BusyBox. Terus untuk aplikasi terminal emulator juga sudah Bang Ojan pasang. Dan di sini bakalan Bang Ojan jelasin dulu sedikit bun. Ya siapa tahu di antara kalian gitu ada yang mau setting manual. Nah bun, buat aktifin tweak ini kalian harus ketik kode di dalam aplikasi terminal emulator. Kode pertama adalah tweaknya bun. Dengan ketik su, kemudian tekan enter. Jangan pakai E bun. Selanjutnya kalian ketik lagi ABS, itu tulisannya gede semua. Kemudian kalian tekan aja enter. Nah nanti tampilannya bakalan kayak gini bun. Nah nomor 1 itu buat cek tweaknya, terus nomor 2 itu adalah buat aktifin tweaknya, nomor 3 itu buat hapus tweaknya. Jadi hapusnya itu ada dua cara ya, lewat terminal emulator sama lewat file zip. Terus yang keempat itu adalah reboot system. Nah, sebelum kalian setting tweaknya, kalian harus cek dulu nih, tweak ABS-nya sudah masuk apa belum bun. Dengan mengetikkan angka 1. Kalian ketik aja angka 1, kemudian enter.
Nah, biarkan aplikasi terminal emulator berjalan dengan sendirinya. Oke bun, untuk cek tweaknya sudah selesai dan langsung aja kita pergi ke nomor 2, yaitu kita setting tweaknya bun. Nah, untuk tampilannya kayak gini bun, bakalan Bang Ojan jelasin satu persatu. Nomor 1 itu adalah fstream, jadi berfungsi untuk memunculkan file sampah yang tersembunyi. Terus yang keduanya itu adalah booster, yaitu untuk menghapus file cache. Terus yang ketiganya adalah junk cleaner, yaitu untuk menghapus file sampah. Kalau misalkan nomor 1 itu buat memunculkan, sedangkan nomor 3 itu buat menghapus. Dan yang keempat itu adalah media server, buat kita-kita tuh yang sering kirim-kirim foto, video, ataupun bentuknya media lewat server. Jadi hanya untuk menghapus saja dan membersihkan. Terus nomor 5-nya itu adalah tweak build prop. Nomor 6-nya itu adalah mode. Di dalamnya itu adalah low memory killer. Dan dari nomor 7 sampai ke nomor 16 itu adalah fitur kernel. Kalau misalkan di Android kita menggunakan stok kernel, terus kita aktifkan dari nomor 7 sampai ke nomor 16, maka hasilnya bakalan sia-sia bun. Soalnya di dalam stok kernel itu kagak ada fitur yang kayak gini. Nah, kalian bisa setting secara manual ataupun kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video bun. Kalau misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bakalan Bang Ojan skip. Soalnya Bang Ojan sudah menggunakan aplikasi SD Mate Pro. So, jadi Bang Ojan langsung lari aja ke nomor 5. Sekarang kita ketik aja angka 5 kemudian enter. Kita tunggu. Nah, di sini banyak banget ya, Bun, dari angka 1 sampai ke angka 22. Dari mulai tweak force launcher, terus tentang apa ini? Gambar, terus GPU rendering dan masih banyak lagi, Bun. Jadi bebas aja, bisa kalian samakan atau mungkin kalian punya settingan sendiri. Oke, langsung aja kita gas bun. Oke bun, buat settingan Bang Ojan kayak gini, yang Bang Ojan matikan nomor 2, terus nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 12, nomor 13, nomor 15, 17, 18, dan 19. Sisanya sama Bang Ojan diaktifkan. Oke, sekarang kita kembali dengan menekan angka 0 bun. Kita tunggu. Dan sekarang kita berada di menu awal lagi, dan di sini kita ubah di bagian mode.
Oke bun, jadi di sini modenya itu ada 4 ya. Ada default, ada multitasking ataupun membuka aplikasi secara bersamaan. Terus yang ketiganya itu balance dan yang keempatnya adalah gaming. Jadi di sini kagak ada mode baterai. Yang artinya Tweak ini kagak bisa buat penghematan baterai bun. Oke, jadi kalian cukup diminta memilih aja dari angka 1 sampai ke angka 4. Kalian mau pilih mode yang keberapa? Di sini kalau misalkan kalian mau set ke mode gaming, berarti kalian ketik aja angka 4, kemudian kalian tekan aja enter. Oke, sedang proses. Nah, kalau misalkan di dalam aktif profil itu udah berubah menjadi gaming, berarti kalian cukup kembali aja bun. Kalian ketik aja angka 0, kemudian tekan enter. Dan untuk di bagian fitur di bawahnya, itu yang Bang Ojan aktifin adalah nomor 7, nomor 8, nomor 9, terus nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi yang Bang Ojan skip itu nomor berapa ya tadi? Tentang baterai, yaitu nomor 10. Nomor 10 sama Bang Ojan bakalan di skip. Oke, sekarang lanjut aja, kita aktifkan zoom. Oke bun, sebelum Bang Ojan nutup video ini, Bang Ojan mau jelasin dulu sedikit buat kalian nih yang sering mengalami error. Misalkan nih, kalian ubah di bagian mode, kalian ubah ke mode gaming, tapi modenya itu masih tetap di mode balance ataupun di mode default. Itu artinya Android kalian tidak support menggunakan tweak ini. Atau mungkin kalian merubah nomor 7, nomor 8, nomor 9, itu nggak berubah sama sekali, sudah kalian aktifkan juga itu masih tetap off, berarti tweak ini kagak support di HP kalian. Biasanya tweak ABS ataupun Project Dark Booster itu sesuai sama custom ROM yang kita gunakan. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan tweak ini, disarankan kalian menggunakan custom ROM yang base-nya SAF sama CM. Biasanya kalau misalkan kalian menggunakan base-nya AOSP ataupun yang sejenisnya, itu biasanya gagal bun. Soalnya tweak ini mengarahnya ke build prop sama init-D. Dan tweak ini lebih rekomendasi buat Snapdragon 600 ke bawah. Contohnya adalah Snapdragon 400, Snapdragon 450, pokoknya 600 ke bawah. Kalau misalkan kalian menggunakan Snapdragon 600 ke atas, seperti Snapdragon 700 ataupun 800, itu kagak cocok menggunakan tweak ini bun. Karena tweak ini tweak lama, jadi dikhususkan buat HP yang lama juga. Nah, intinya kalau misalkan kalian menggunakan Snapdragon 400, kalian coba tweak ini bun. Atau mungkin kalian menggunakan chipset Breaketech ataupun Exynos, kalian cocok menggunakan tweak ini. Oke, langsung aja sekarang sama Bang Ojan bakalan dites di game Mobile Legends. Oh iya bun, satu lagi nih ya. Kalau misalkan Android kalian di restart, ini modenya masih tetap kagak berubah sama sekali. Jadi kagak auto ya.